selamat pagi semuanya. Iya, ini kelas 1D. Oke, baik. Miss lihat hari ini anaknya sudah duduk tertib, sudah duduk yang rapi. Nah, kemudian wajahnya senyum, artinya mau memulai pembelajaran, harus semangat belajar, benar ya? Oke, langsung saja, Brian. Nah, hari ini adalah hari Senin, ya. Ini adalah hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Jadi, kita mau melanjutkan pembelajaran di halaman 53. Ya. Topiknya adalah benda di sekolah. Karena minggu lalu kita sudah bahas mengenai kegunaan benda yang ada di rumah. Nah, saya sudah kasih contoh banyak sekali ya. Sehingga anak-anak sudah paham semua benda-benda apa yang ada di rumah dan kemudian apa sih kegunaannya. Itu sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita lanjut ke benda yang ada di sekolah ya, beserta kegunaannya. Coba Miss panggil dulu Bradley Alford. Silakan Bradley. Baca dulu yuk sedikit saja. Benda di sekolah. Ada banyak benda di sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Oke, baik Bradley. Thank you ya sudah mau baca. Nah, kira-kira seperti inilah benda-benda yang ada di kelas. Ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada jendela, kemudian ada lampu, lalu ada AC juga, ada meja guru juga, ada kursi guru. Kemudian ada papan tulis, sudah pasti ada spidol alat tulisnya. Kemudian ada penghapus. Banyak ya. Ada kalender. Lagi ya. Ayo coba lihat. Ruangan kelas. Ini siswa PTMT yang sudah hadir di sekolah tahu nih apa isi ruangan di kelas kamu. Ah ya. Oke. Coba nih panggil dulu Kathleen Felicia. Coba sebutkan benda-benda yang ada di kelas. Yes, Miss. Oke, saya lampirkan gambarnya. Silakan. Kursi untuk duduk. Ya, jadi kegunaan kursi untuk apa, Kathleen? Duduk, Miss. Oke, lanjut ya. Benda yang ada di sekolah. Ya, Miss. Meja. Meja untuk tempat menulis, Miss. Kemudian buku pelajaran untuk dibaca, Miss. oke. Ada buku pelajaran juga ya. Lanjut. Buku tulis untuk menulis. Ada buku tulis. Lalu ada papan tulis berguna untuk menulis, Miss. nah, jadi kegunaan papan tulis adalah untuk menulis juga. Oke, selanjutnya Kathleen. Penggaris berguna untuk menggaris. Ya, untuk menggaris ya. Penggaris berguna untuk menggaris bawahi boleh. Selanjutnya ada apa lagi ya benda yang ada di kelas atau di sekolah? Jam untuk menunjuk waktu. Ya, jadi di kelas juga ada jam. Ya, jam ini sangat penting sekali. Artinya kapan waktu masuk, kapan waktu selesai sesi pelajaran, kapan lagi waktu pergantian les, ya. Kapan pada waktu pulang. Jadi sangat penting sekali ya jam ini menunjukkan waktu di kelas atau di sekolah. Satu lagi nih, Kathleen. Ruang kelas untuk tempat belajar.
Iya, terima kasih, Catherine ya. Oke, benar ya, Catherine ya. Jadi, ruang kelas kita gunanya untuk apa, Catherine? Tempat belajar. Jadi, anak-anak apabila ke sekolah, duduk di kelas, apakah kita boleh bercerita? Apakah kita boleh ribut? Tidak boleh kan? Karena kegunaan ruang kelas untuk apa? Untuk belajar, untuk menimba ilmu, mencari ilmu, ya kan? Yang bermanfaat untuk kita, untuk masa depan kita. Jadi gunakanlah ruang kelas dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh banyak main kan? Iya, oke. Ada lagi nih benda yang ada di kelas atau di sekolah. Coba Miss mau panggil ganti-gantian ya. Kita mau baca sedikit, yaitu Ethan Darwin. Silakan Ethan. Silakan kesilan pertama. Ethan, ayo. Kedua, sampai. Ketiga, Ethan. kepala banteng. 5 Ethan. kali dan Jadi ini kamu ya, nggak ada jawaban. Jadi Miss ganti dengan yang bernama Raiman Tirta Kenzio. Oke, yes, Miss. Oke, selain ada meja siswa dan kursi siswa, ada apa lagi nih di sekolah kita? Halo, Raymond? Raymond? Mungkin koneksi ya Raymond ya? Karena kita nggak dengar suara Raymond. Miss ganti dengan Eli Edelin. Ada Eli? Eli Edelin. Silakan Eli. Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Iya, jadi Miss juga punya meja loh. Ya, gunanya sama seperti meja kamu ya, untuk tempat meletakkan benda. Selanjutnya Eli, ada apa lagi benda di sekolah? Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Iya, juga ada bendera di sekolah. Gunanya bendera ini untuk memperingati ya, untuk menghormati negara dengan melaksanakan upacara setiap hari Senin. Selanjutnya, benda yang ada di sekolah. Masih Eli ya. Peta digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Nah, ini adalah gambar peta Indonesia. Artinya, di sini digambarkan banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, supaya kita tahu di mana sih kota Medan. Oh, di Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi, gunanya apa ini peta? Untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Ini pasti ada di sekolah juga ya. Selanjutnya, Eli. Eli Edelin. Masih Eli Edelin. Bisa buka mikrofonnya? Dan sekolah Ya. penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Jadi ini ada bel sekolah. Gunanya untuk penanda waktu. Ini belnya berbunyi loh, Eli. Kalau Eli masuk sekolah, tandanya ada bel. Nah, jam 7.30 sudah masuk sekolah. Bunyi dia. Kring, 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 kring. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai les pelajarannya, dia bunyi kembali. Artinya pergantian les. Sampai pulang sekolah. Masih terus berbunyi. Oke? Penanda waktu pergantian ya.
Selanjutnya Eli. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Ya, di sini adalah pagar sekolah. Gunanya untuk keamanan, ya. Kemudian tempat masuk dan keluar kendaraan. Oke. Nah, kalau nggak ada pagar sekolah, nanti sekolahnya nggak aman. Nah, bisa orang sembarangan masuk. Oke, thank you ya Andy Edelin. Miss mau panggil Renjiro Chang. Coba Renjiro. Iya, Kita lanjutkan pagar Benda. sekolah juga. Pagar keranjang sampah untuk tempat sampah, Miss. Nah, keranjang sampah ini wajib ada di sekolah karena kita harus menegakkan kebersihan ya. Selanjutnya, Tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. ya jadi ada tiang, ini tiangnya. Nah, tiangnya untuk apa? Nah, kegunaannya untuk mengibarkan bendera yang warnanya merah putih di halaman sekolah. Nah, ya wajib dikibarkan. Oke, selanjutnya Renjiro. Benda yang ada di sekolah lagi. Ini digunakan sebagai alat pengangga di dunia pendidikan. Oke, baik. Ini adalah gambar globe. Globe ini adalah tiruan bola bumi atau planet bumi. Bentuknya kan bulat nih. Nah, jadi kita harus punya globe tiruannya. Nah, kalau di sekolah, dia ini dipakai loh oleh siswa. Nah, pada saat pelajaran peta dunia. Nah, fungsinya sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Oke ya. Selanjutnya. Lem digunakan untuk menempel kertas. Iya, terima kasih Renjiro. Nah, di sekolah juga punya glue stick loh. Nah, glue stick gunanya untuk apa? Menempel kertas. Ya, ini wajib ada di sekolah atau di kelas kita. Selanjutnya saya mau panggil Excel. Ada Excel? Excel. Silakan Excel. Benda yang ada di sekolah. Kertas digunakan untuk menulis. Ya, jadi kertas juga ada benda yang ada di kelas kita. Kemudian benda apa lagi yang ada di kelas? Lampu digunakan untuk menerangi ruangan kelas. Ya, jadi supaya kelasnya terang wajib diberi lampu ya. Lampu gunanya untuk menerangi seluruh kelas. Selanjutnya Excel. Penjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas. Nah, penjepit kertas juga ada di sekolah ya, gunanya untuk menjepit lembaran-lembaran kertas ya. Selanjutnya, Kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. ya jadi setiap siswa juga ada kan kotak pensil ya, yang namanya di kelas di sekolahnya rata-rata punya ini ya, punya semua, ada pensil warna, pensil, kemudian ada penghapus dan kotak pensilnya pasti sudah ada di sekolah ya. Oke, sekarang saya mau panggil lagi nih, giliran siapa ya? Miss mau panggil Brian Muller Wijaya. Ada Brian Muller? Oke, Miss. Oke, Miss.
Proyektor keras digunakan untuk pembelajaran di kelas. Nah, anak-anak yang PTMT di kelas tahu ini proyektor bagaimana. Nah, benda ini ada di kelas kamu. Benda ini dipakai untuk pembelajaran juga supaya layar yang ukurannya sangat besar akan ditampilkan atau dipantulkan di papan tulis kamu. Nah, jadi benda ini sangat bermanfaat sekali ya, supaya tampilan-tampilan warna, gambar, video itu cukup dan sangat-sangat jelas. Nah, ya, supaya kamu lebih paham untuk belajar. Ini ada di kelas kamu. Anak yang PTMT itu sudah tahu. Nah, ya, yang sudah di sekolah, dia sudah tahu dan sudah melihatnya ya. Oke, lanjut ya. Masih Brian Muller Wijaya yang menyebutkan benda yang ada di kelas. Selanjutnya. Worker di kelas digunakan untuk mendengar informasi. Oke. Speaker juga ada di kelas. Gunanya untuk mendengar informasi. Supaya jelas ya, semua informasi ada diumumkan melalui speaker. Oke, selanjutnya Brian, benda apa lagi yang ada di sekolah? Brian Muller Wijaya. Serutan digunakan menghaluskan permukaan pensil kayu. Nah, serutan ini juga ada loh di kelas ya, gunanya untuk menghaluskan pensil untuk menulis kamu. Selanjutnya, Brian, ada apa lagi? AC gunakan menyanyukan ruangan kelas. Oke, terima kasih ya Brian. AC ada di kelas. Anak yang PTMT juga sudah tahu ya, benda-benda yang ada di kelas itu sudah ada. Oke, terutama adalah AC, gunanya untuk menunjukkan ruangan kelas kamu supaya kamu lebih nyaman. Nah, tambahannya adalah kalender ada di kelas ya, supaya kita tahu tanggal dan hari ini. Kemudian ada gambar presiden. Nah, ada loh. Makanya Miss bilang anak yang PTMT sudah tahu di kelas itu benda-bendanya apa-apa saja. Selain gambar presiden, ada lagi namanya gambar Pancasila. Nah, ya, gambar Pancasila ada di kelas. Kemudian juga ada piala. Ini piala di sekolah, di kantor. Nah, ada piala ya di kantor. Kemudian ada mading kelas. Nah, jadi kalau mading kelas dekat ini ya, dekat pintu masuk, nah ada sebenarnya mading. Ini menampilkan kreasi atau apa ya, ide-ide siswa boleh ya. Kreativitas siswa juga boleh, nanti boleh tempel di sini. Saya kira apa sih kreativitasnya? Silahkan. Jadi biar ditempel di sini dan tulis namanya. Seperti itulah kira-kira. Sampai sini sudah cukup jelas benda-benda yang ada di sekolah? Sudah ya, mudah sekali kok ya. Kita lanjut, benda yang ada di tempat umum. Coba Miss mau panggil Richie Carson. Silakan baca. Richie Carson. Mikrofonnya saya aktifkan dulu. Bisa Richie? Mikrofonnya bisa diaktifkan? Richie? Oke, saya cancel dulu ya Richie. Coba tekan dulu yang gambar mic. Bisa? Oke, Miss ganti menjadi Melvin ya.
Melvin, Chandra. Silakan Melvin. Ya, silakan Chandra. Kita sering berada di tempat umum, misalnya di jalan atau taman. Di jalan raya ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berguna mengatur lalu lintas. Lampu jalan berguna menerangi jalan. Di taman ada tempat sampah. Sampah harus dibuat di tempat sampah. Baik, terima kasih Melvin. Nah, tapi Melvin coba cari ruangan yang lebih nyaman ya. Oke, baiklah. Sebelum lanjut, benda di tempat umum. Siapa yang pernah melihat lampu lalu lintas? Coba angkat tangan dulu. Atau boleh chat saya. Miss, saya sering lihat lampu ini, Miss. Coba boleh chat saya. Siapa yang sering melihat lampu lalu lintas di tempat umum? Siapa yang pernah melihatnya? Oke, coba Miss panggil Li Quinzi. Ada Li Quinzi? Halo, Li Quinzi. Aduh, ruangan Li Quinzi banyak suara ya. Miss maunya yang suara kecil saja. Oke, Miss cancel dulu ya. Oke, Miss ganti menjadi Renal. Ada Renal? Renal. Renal. Buka mikrofonnya sayang, Renal. Halo Renal. Halo Renal. Oh, suaranya nggak keluar sayang. Aduh, sekali ya. Suaranya nggak keluar. Miss ganti Filbert Aldrich. Filbert Aldrich. Yes, Miss. Oke, Filbert. Nah, Filbert pernah melihat lampu lalu lintas? Pernah. Oke, jadi lampu lalu lintas ini ada di tempat umum ya, Filbert. Ya, tepatnya di jalan raya. Nah, jadi jalan raya ini yang sering kamu lalui merupakan tempat umum ya, Filbert. Nah, kalau di jalan raya sebaiknya hati-hati ya sayang ya. Nah, ya, kalau kamu pergi sama pasir atau sama keluarga, sebaiknya hati-hati dan ikuti peraturan lampu lalu lintas di jalan raya ya. Ingat ya, jalan raya ini merupakan tempat umum. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, nggak boleh buang tempatnya ya, Filbert. Oke, sekarang Miss mau tanya, apa artinya lampu warna hijau? Kita tahu nggak artinya apa? Filbert. Hijau artinya boleh lewat. Oke, boleh jalan. Kalau yang warna kuning Hijau apa artinya? boleh lewat. Warna kuning artinya apa, Filbert? Berhenti. Hati-hati. Hati-hati. Warna merah artinya apa?
Berhenti. Iya benar berhenti. Jadi kalau sudah ada lampu seperti ini, kita harus mengikuti peraturannya ya, yang ada di tempat umum. Nah, kemudian ini apa artinya? Nggak boleh lewat. Ya tidak boleh berjalan karena sedang melaksanakan lampu warna hijau ya, banyak yang melalui kendaraan. Oke. Selanjutnya setelah jalan raya, lampu lalu lintas, apalagi nih tempat-tempat umum, Filbert? Taman Taman apa? kota. Ya, taman kota di daerah Medan juga ada. Kemudian apalagi, Filbert? Tempat sampah. Pasti ada ya benda ini, karena sangat penting sekali. Setiap ibu kota disediakan tempat sampah ya. Oke, silakan baca kembali, Filbert. Benda-benda di tempat umum adalah milik bersama, kita harus merawat dengan baik. Oke, terima kasih ya, Filbert. Nah, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, ya, karena sudah disediakan di tempat umum loh, seperti ini. Nah, ya, di sudut kota sudah disediakan. Jadi, walaupun di tempat umum, kita juga harus menjaga kebersihan, ya. Nah, anak-anak pernah melihat nggak halte bus seperti ini di jalan raya? Pernah melihat nggak? Yang pernah melihat halte bus boleh chat saya, coba. Kalau jalan-jalan, pergi kemana aja, pernah nggak lihat halte bus? Tulisannya halte bus. Pernah melihat? Filbert pernah. Siapa lagi selain Filbert? Yang pernah melihat halte? Oke, coba Miss panggil Bradley Alford. Bradley Alford. Silakan Bradley. Silakan. Ya, Miss. Halte bus gunanya untuk apa ya halte bus? Bus datang. Oke, tempat pemberhentian bus, nak. Jadi di sini kan ada kursi. Nah, kursi ini gunanya untuk penumpang yang sedang menunggu boleh duduk. Nah, jadi walaupun ini tempat umum, kita juga menjaga kebersihan ya. Namanya halte, tempat pemberhentian bus. Nah, kemudian ada apa lagi? Bradley? Taman Candika. Nah, taman kota juga ada di Kota Medan, taman-taman bunga ya. Kemudian apa? Ada lagi? Kursi umum. Nah, kursi umum. Kalau kamu jalan-jalan sore di Kota Medan, disediakan kursi kan di pinggir-pinggir jalannya ini. Nah, gunanya untuk pejalan kaki, kalau misalnya sudah capek, silakan duduk. Tapi tidak boleh dirusak, karena ini adalah benda umum. Nah, kita harus merawatnya. Apalagi nih benda di tempat umum. Lampu jalan. Ya, lampu jalan. Coba lihat. Kalau malam hari kamu jalan ya bersama keluarga ya, jalan-jalan malam hari, naik mobil. Terus kamu lihat, wah terang ya mah jalannya. Pernah nggak lihat lampu seperti ini yang berjajar, sangat rapi? Dan sangat terang ya, oke. Ini adalah punya umum. Karena kita semua kan melewatinya, ya. Disediakan untuk masyarakat supaya di perjalanan lancar. Nah, ya supaya tidak gelap melihat pandangan ya. Diterangi jalan dengan lampu jalan gitu. Harus kita rawat juga, nggak boleh dirusak ya. Lanjut, Bradley. Taman bunga. Wah, taman bunga indah sekali loh. Ada di Kota Medan. Kemudian, tempat umum lagi. Toilet umum. Biasanya disediakan ya di SPBU ada ini toilet umum ya. Walaupun kita sering numpang, tapi tidak boleh mengotorinya. Bahkan buang sampah di lokasi ini ya, tidak boleh.
Apalagi nih tempat umum. Stadion olahraga. Tadi olahraga juga ya. Kalau yang hobinya mau nonton pertandingan, silakan datang ke stadion olahraga di Kota Medan ya. Asal kita tidak boleh merusak tempat ini. Oke, selanjutnya apa lagi ya, Bradley? Lapangan bola. Lapangan bola juga. Nah, ya lapangan terbuka misalnya. Nah, silakan melihat pertandingan bola, boleh asal menjaga kebersihan. Selanjutnya, tempat umum di Kota Medan. Medan Zoo. Medan Zoo, kebun binatang ya. Jadi kalau anak-anak mau berkunjung ke lokasi ini boleh ya. Di Medan lengkap hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang dilindungi juga ada di Medan Zoo ya. Mau lihat gajah, mau lihat harimau, mau lihat jerapah juga ada loh. Mau lihat apa lagi? Orang utan ada di Medan Zoo. Asal tidak boleh merusak atau melukai hewan-hewannya. Nah ya, semuanya itu adalah ilmu juga sayang. Nah ya, kamu bisa melihat berbagai macam hewan dan tumbuhan yang ada di Medan Zoo. Nah, kira-kira seperti inilah tempat atau benda di tempat umum ya. Intinya benda-benda di tempat umum adalah milik bersama. Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya di halaman 54. Silakan dibuka bukunya halaman 54. Oke. Ada pertanyaannya di sini, coba lihat. Menggambar benda. Nah, benda ini berbentuk persegi panjang. Benda berukuran besar. Benda terbuat dari kayu. Benda digunakan untuk menyimpan pakaian. Benda apakah ini? Ada yang tahu nggak jawabannya? Coba chat nih. Coba cek saya dulu. Ini biar Miss panggil namanya. Ya, nama bendanya apa sayang? Yuk. Ada yang tahu nggak? Digunakan untuk menyimpan pakaian loh. Oke, coba Eli Edelin boleh jawab. Buka dulu mikrofonnya ya. Eli Edelin, silakan Eli. Lemari. Iya, jawabannya adalah lemari. Jadi, silakan digambar ya. Sudah harus seperti ini loh gambarnya. Boleh bebas mau bikin apa gitu bentuknya ya. Bebas ya. Yang penting jawabannya lemari. Oke. Untuk gambar bisa belakangan. Nah, yang penting kamu tulis dulu tulisnya lemari. Gambarnya belakangan aja ya nak ya. Nanti dibuat cantik setelah belajar. Nah, ya bisa? Bisa gambar lemari? Bisa dong. Sangat gampang sekali buat gambar lemari ya. Nanti kamu gambar dan jangan lupa diwarnai ya. Nah, kita lanjut dulu boleh ya. Halaman 55. Sudah? Waktunya tinggal 2 menit lagi loh ini. Halaman 55 coba lihat. Siapa yang mau jawab? Gavin? Oke, silakan Gavin baca dulu pertanyaannya. Ayo Gavin. Perhatikan gambar benda-benda berikut lingkaran benda di rumah dengan pensil warna merah, lingkaran benda di sekolah dengan pensil warna hijau, lingkaran benda di tempat umum dengan pensil warna biru. Oke, lingkari benda yang ada di rumah dengan pensil warna merah. Sebutkan benda yang ada di rumah apa saja. Gavin.
Mana ini Gavinnya? Kok menghilang? Gavin, mana benda yang ada di rumah? Ayo Gavin. Tempat tidur, Miss. Tempat tidur, warna merah ya. Kemudian Kompor. kompor, oke warna merah juga. Lalu Sofa, Miss. sofa, kamu lingkari warna merah. Selanjutnya benda yang ada di sekolah, yang mana? Papan tulis, Miss.